Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan alaina fanudillu an sabilik. Allahumma hdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an tuwaffiqna littaqwa wa la ismata wa li istiqamah wa tumannihana khairas sa'adah wa la khatimah wa rizqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu Allahumma salli alaihi. Allahumma ja'alna min ahli khusnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli khusnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahli khusnil khatimah wa min ahli al-jannah bighairi hisab masabiqinal awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Insyaallah dalam pertemuan kali ini akan menerangkan sifat kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat kudrat ini Masya Allah keterangannya begitu agung, maka saya tidak berani menerangkan makna hakikat sebelum menerangkan makna syariatnya dulu. Insya Allah dalam pertemuan kali ini saya akan menerangkan makna syariatnya dulu supaya memahami, mengerti sebenarnya seperti apa makna hakiki dari sifat kudrat. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sewaktu kita ingin memahami makna syar'i, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus memahami sesuatu yang berhubungan dengan aqaid yang 50. Artinya harus memahami kita makna dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Kita harus memahami makna sifat maujud, ma'dum, hal dan amrun i'tibari. Karena sifat-sifat yang 20 ini berhubungan sekali dengan keterangan yang berhubungan dengan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini saya terangkan hubungannya seperti ini. Asal dari makna sifat kudrat. Kudrat ini bermakna Allah kuasa. Makna dari sifat kudrat ini Allah adalah zat yang berkuasa. Tapi kenapa sewaktu kita menerangkan sifat kudrat ada sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi? Ini bukan makna sifat kudrat, tapi ini makna sifat ma'ani. Jadi punten, ini akan saya gabungkan. Asal makna sifat kudrat ini adalah Allah kuasa. Makna dari sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi.
Ini makna dari sifat ma'ani, makna dari sifat maujud, makna dari maujud. Sebab sifat ma'ani ini bagian dari barang maujud. Makna dari maujud, lau kushifa anna la ra'ainaha. Apabila hijab dibuka, maka kita akan mengetahui. Ini makna dari sifat maujud. Dan makna dari untan sifat ma'ani semuanya mempunyai ta'aluk kecuali sifat hayat. Ta'aluk ini hubungan. Maka sifat kudrat ini mengadamkan dan mengijadkan barang mungkin. Nah punten, ini hubungan erat semua dengan sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang 20. Kalau kita tidak memahami makna dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, kita tidak akan bisa memahami sifat yang 20. Apabila kita belum memahami makna asya, maka kita tidak akan memahami sifat yang 20. Apabila kita tidak memahami makna ta'aluk dan hubungannya ta'aluk, maka kita tidak akan bisa memahami sifat yang 20. Maka ini punten saya jabarkan dulu supaya masyaallah mengerti dan memahami sekali. Punten, apabila kita tidak mengerti makna dari sifat ma'ani, sering ada pertanyaan. Sewaktu saya dulu di ibtidaiyah, ini sering ada pertanyaan dalam hati, kenapa kalau sifat kidam bako tidak ada sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, tapi sewaktu menerangkan kudrat sampai sifat kalam ada keterangan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Kenapa seperti itu? Nah ini penjelasannya punten harus difahami, harus dimengerti. Ini punten saya terangkan satu-satu supaya memahami dan mengerti. Asal makna dari sifat kudrat ini tidak lebih, tidak kurang, Allah Maha Kuasa, cuma ini. Asal makna dari sifat kudrat, Allah Maha Kuasa. Tapi karena sifat kudrat termasuk sifat ma'ani. Yang dinamakan sifat ma'ani adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Sifat yang wujud, yang qadim, yang jumeneng dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ma'ani. Makna dari sesuatu yang mewujud. Karena sifat ma'ani bagian dari bara sesuatu yang mewujud, maka lau kushifa anna la ra'ainaha. Apabila hijab kita dibuka, maka kita akan mengerti sifat tersebut. Dan kita memahami sifat kudrat ini mempunyai ta'aluk. Ta'aluknya sifat kudrat kepada barang mungkin. Maka kudrat ini mengijadkan barang mungkin dan mengadamkan barang mungkin. Maka ini semua kumpul dalam satu takrif. Ini faham tidak, Kang? Ini faham belum? Punten, ini sesuatu yang agak muskil. Kalau kita kurang memahami kitab syar'inya, mungkin agak bingung. Ini punten, saya jabarkan dulu, Kang. Sewaktu kita memahami, ingin memahami, karena ini hubungan erat, punten, dengan makna hakiki nantinya. Harus difahami kudrat, makna hakiki kudrat. Ini Allah kuasa. Ini saya jabarkan, saya susun dengan runtut. Kudrat ini Allah kuasa. Kudrat ini termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang bangsa wujud, yang qadim, yang jumeneng kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani termasuk sesuatu yang mewujud. Maka apabila hijab kita dibuka, maka kita akan bisa melihat sifat ma'ani. Ini makna dari sesuatu yang mewujud. Dan kudrat ini mempunyai ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Tolabu sifati amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Maka kudrat ini menciptakan dan mentiadakan. Ta'aluknya sifat kudrat kepada barang mungkin, maka menciptakan dan mentiadakan barang mungkin.
Nah, ini punten. Ini hubungan. Maka kalau punten tolong sekali, apabila kita ingin betul-betul memahami kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti kepada Allah, bisa taroki kepada Allah, maka harus memahami betul makna tauhid syar'i. Baca lagi kitab Al-Bayannya. Pelajari kitab Al-Bayannya fima yajibu alaihi sibyan. Apabila kita tidak mengerti kitab Al-Bayannya, maka seterusnya kita nggak akan faham. Ini sekali lagi supaya mengerti, ini punten dibaca belum, difahami belum. Sebab apabila kita tidak dibaca, tidak dipelajari kitab Al-Bayannya, maka kita akan bingung. Akan bingung memahami sifat kudrat. Punten, nanti ada pertanyaan, kenapa kudrat punten ditafsiri dengan sifat yang kodim, yang menempat pada zatnya Allah, yang jumeneng kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimaknai seperti ini? Ini bukan makna sifat kudrat, ini makna dari sifat ma'ani. Dan sifat kudrat termasuk sifat ma'ani. Ini. Kenapa? Sewaktu kita menerangkan sifat kudrat, ada dalam kitab Lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha. Apabila hijab kita dibuka, maka kita bisa melihat sifat tersebut. Kenapa? Karena ini bukan dari makna sifat kudrat, bukan. Ini pemahaman dari asya yang maujud. Asya ini ada asya yang maujud, ada yang ma'dum, ada yang hal, ada yang amrun i'tibari. Dibaca lagi Al-Bayannya. Yang dimaksud sesuatu yang wujud, ini sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang wujud ini zat dan sifat ma'ani. Maka sifat ma'ani termasuk sesuatu yang wujud. Karena sifat ma'ani sesuatu yang wujud, apabila hijab kita dibuka, maka kita akan bisa melihat sifat tersebut. Ini bukan makna dari sifat ma'ani, bukan. Ini bukan makna dari sifat kudrat, bukan. Tapi makna dari asya yang mawjud. Paham tidak? Dan kudrat ini pun mengijadkan. Ini pun nanti saya terangkan, ini majaz akli. Kudrat ini menciptakan dan mentiadakan. Ini bukan makna kudrat, ini makna ta'aluk. Kudrat ini mempunyai ta'aluk. Makna ta'aluk sifat kudrat mengijadkan dan mengidamkan. Ta'aluknya sifat kudrat kepada barang mungkin, maka mengijadkan, mengidamkan barang mungkin. Nah ini gabungannya. Jadi kalau nggak paham runtutannya seperti ini, nggak akan paham nantinya. Nggak akan mengerti. Kenapa mengijadkan, mengidamkan? Ini bukan makna kudrat, ini makna ta'aluk. Mengijadkan barang mungkin, sebab ta'aluknya sifat kudrat kepada barang mungkin. Ini apabila hijab kita dibuka, maka kita bisa melihat ini bukan makna kudrat, tapi makna dari sesuatu yang maujud. Karena kudrat termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sesuatu yang maujud. Ini punten, faham tidak kan? Ini punten, tolong. Kalau umpama ingin Kang Santri paham, saya terangkan nanti makna hakikinya. Harus memahami betul makna syar'inya. Sebab apabila kita tidak faham makna syar'i, langsung makna hakiki, maka ditakutkan kita zindik. Memegang hakikat tapi tidak memegang syariat. Maka harus faham dulu makna syariatnya. Setelah faham makna syariatnya, nanti saya terangkan makna hakiki, makna prakteknya dalam kehidupan kita tiap hari. Ini punten, ini makna sifat kudrat, makna syar'inya paham belum Kang? Saya ulang lagi punten. Ini saya jabarkan satu persatu dulu. Jadi sifat yang 20 ini dibagi 4. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani ini ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basol, kalam.
Nah, sifat punten, sifat kudrat termasuk bagian sifat ma'ani. Paham dulu ini ya. Kudrat termasuk bagian sifat ma'ani. Dan dalam ilmu tauhid ini ada 4 bagian. Asya, ini ada sesuatu yang maujud, ada yang makdum, ada yang hal, dan ada amrun i'tibari. Maujud ini sesuatu yang sah dilihat, isinya 2, dat dan sifat ma'ani. Maka punten kita digaris bawahi dulu, berarti kudrat ini sifat ma'ani dan kudrat ini sesuatu yang maujud. Ini bisa dipaham? Dan sifat ma'ani ini mempunyai ta'aluk. Ta'aluk gampangnya tempat kerja sifat. Nah, kudrat ini mempunyai tempat kerja. Tempat kerjanya di mana? Barang mungkin. Nah, kalau dijabarkan menjadi satu, maka antara sifat ma'ani digabung dengan barang maujud, bergabung dengan ta'aluk, digabungkan dengan ta'aluknya sifat kudrat, maka akan tersusun takrif dari sifat kudrat. Kudrat adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi. Dan Allah mengijadkan, mengidamkan bala mungkin dengan sifat tersebut. Apabila hijab kita dibuka oleh Allah, maka kita akan bisa melihat sifat tersebut. Ini gabungannya. Ini faham belumkah? Punten. Ini nanti hubungan ta'aluknya seperti apa, hubungan sifat mewujudnya seperti apa, hubungan ijad wa idamnya seperti apa, nanti saya terangkan. Punten, ini yang muskil, apabila ada kemuskilan tanyakan dulu. Apabila ada yang kurang mengerti tanyakan dulu. Ini sudah terang? Sudah terang? Ini sudah ya? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kenapa di kudrat ada sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi? Yang jadi pertanyaan, apabila bukan sifat ma'ani, sifat salbiyah seperti kidam dan bakok, kenapa tidak disifati qaimatun bidzatihi? Padahal semua sifat itu qaimatun bidzatihi. Kenapa? Karena sesungguhnya selain dari sifat ma'ani, umpama sifat salbiyah, ini termasuk barang makdumat yang lahu tahakkukun walakin mafhumuhu adamiyun. Selain sifat ma'ani punten, sifat salbiyah ini sesuatu yang tidak ada pemahamannya amrun i'tibari. Wujud hal tidak maujud. Maka yang kesifatan dengan qadimatun qaimatun secara langsung adalah sifat ma'ani. Ini harus difahami betul, harus dimengerti betul dulu. Ini faham? Ini punten. Tolong kalau alangkah baiknya Kang Santi sebelum hari Jumat baca dulu al-bayannya. Supaya sewaktu saya menerangkan jangan sampai pemahamannya ketaprak-taprak. Supaya difaham dulu, dimengerti dulu. Supaya gampang untuk bisa memasukkannya. Ini faham dulu. Faham? Dan punten semua sifat ma'ani kecuali sifat hayat ini mempunyai ta'aluk. Kalau makna asal dari ta'aluk ini tolabus sifati amron zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Punten, kalau menerangkan seperti ini terlalu repot. Yang mudah, ta'aluk ini ada tempat kerja sifat. Artinya apa? Kudrat. Kerjanya kudrat di mana?
Ini yang dinamakan ta'aluk. Ta'aluk ini tempat kerja. Mas waktu ada sifat kudrot. Kudrot kan kuasa. Ya tidak? Nah, kuasanya di mana? Kuasanya di barang mungkin. Ini paham tidak? Jadi kalau ta'aluk ini tempat kerja. Tempat kerjanya sifat kudrot di sesuatu yang mungkin. Jadi ta'aluknya sifat kudrot ini di sesuatu yang mungkin. Maka tempat kerja kudrot di barang mungkin. Kerjanya kudrot itu seperti apa? Kudrot kerjanya memwujudkan dan mentiadakan. Maka kudrot mewujudkan dan mentiadakan barang mungkin. Karena mewujudkan dan mentiadakan, maka ta'aluknya dinamakan ta'aluk taksir. Ta'aluk yang membekasi sesuatu. Ini muqaddimah. Nanti belum saya jabarkan ta'aluk ada berapa dan yang lain ada berapa. Punten, ini paham belum? Kalau umpama saya terangkan ini saja nggak paham, repot seterusnya. Ini punten bisa dimengerti belum, Kang? Bisa. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal. Tolong punten tolong ini Kang Santi kalau ingin betul-betul memahami kepada Allah, tolong baca dulu. Saya membuat Al-Bayan, menulis Al-Bayan itu sebenarnya bukan buat kita, Kang. Itu bukan anak-anak kita. Makanya kata Al-Bayan fima yajibu alaihi sibyan. Tapi sewaktu kita sendiri enggak paham, kita akan susah memahami akidah seterusnya. Maka saya namai Al-Bayan fima yajibu alaihi sibyan fil akidah. Ini. Tapi apabila kita enggak memahami, maka kita susah sekali untuk mengerti aqaid, untuk memahami nanti makna ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilanjutkan? Ini bisa difahami? Ada yang muskil? Tidak. Sudah paham? Punten benar ini faham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Punten. Dalam kitab Fathul Majid yang disyarih oleh Nawawi Al-Bantani, yang dimaksud kudrat mewujudkan dan mentiadakan, punten, ta'aluk kudrat ini mewujudkan dan mentiadakan barang mungkin. Ini majaz akli, bukan hakikatnya, bukan. Ini ucapan dibikin gampangnya seperti itu. Gambarannya seperti ini, hujan menumbuhkan tanaman. Yang menumbuhkan hujan apa? Allah. Maka tolong ini sewaktu ada kata kudrat mengijadkan dan mengidamkan, yang mewujudkan mengidamkan bukan kudrat tapi Allah. Dan Allah mengijadkan mengidamkan alam semesta dengan kudrat Allah. Yang mengijadkan bukan kudratnya, harus paham. Jadi apabila kita meyakini yang mewujudkan sesuatu kudrat bukan Allah, maka kita kufur. Maka ingat, menyembah asma kufur, menyembah sifat kufur, kita menyembah mausuf, menyembah ainul musamma. Harus paham, yang kita sembah Allah bukan asma Allah, yang kita sembah Allah bukan sifat Allah. Punten, nanti ini panjang sekali. Paham belum, Kang? Dari awalnya dulu. Nanti saya runtut. Ini paham tidak, Kang? Saya ulangi lagi, punten ini. Apabila perkataan kudrat mewujudkan dan mengadamkan barang mungkin, ini majaz akli. Ini perkataan yang dipermudahkannya seperti itu. Hakikatnya yang mewujudkan dan yang mengadamkan ini bukan kudrat, tapi Allah dengan kudrat Allah. Allah yang mewujudkan dengan kudrat
Allah. Makanya apabila kita naik sedikit pemahaman hakikat, bukan pemahaman makrifat, pemahaman hakikat, seperti dalam kitab Insanul Kamil jilid awal menerangkan Al-Fatihah Sab'ul Mathani, sifat kudrat sampai sifat kalam ini bukan dinamakan sifat ma'ani, tapi dinamakan sifat nafsiyah. Kenapa? Karena tidak bisa dipaham Allah tanpa sifat kudratnya. Tidak bisa dipaham Allah dengan tanpa sifat irodatnya. Artinya, punten, kudrat ini bukan alat. Kudrat ini bukan wasitoh. Karena Allah tidak bisa lepas dari kudrat. Kudrat tidak bisa lepas dari Allah. Maka sewaktu kita menerangkan punten, qiyamuhu bin nafsi, ada sesuatu yang tidak membutuhkan zat yang menciptakan, tapi istilahnya bukan butuh tempat. Bukan butuh tempat, bukan istilahnya, tapi menetap pada zat. Istilahnya seperti itu. Maka sifat kudrat irodat itu satu sifat yang bukan butuh zat, tapi menetap pada zat. Maka kudrat ini tidak bisa, istilahnya tidak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sewaktu kita memaham Allah Subhanahu wa ta'ala, punten, kita akan mengerti bahwa Allah mempunyai sifat kudrat, mempunyai sifat irodat. Artinya kudrat ini bukan alat, kudrat ini bukan wasitoh, tapi Allah menciptakan sesuatu dengan kudratnya. Artinya apa? Kalau alat ibarat sesuatu yang pisah. Kita menulis, contoh, kita menulis dengan pulpen. Ini bisa dibahasakan pulpen ini alat menulis. Kita dengan pulpen terpisah tidak? Terpisah. Bukan satu. Tapi sewaktu kudrat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dipisahkan. Maka tidak bisa dinamai kudrat adalah alat Allah. Tidak bisa. Maka Allah menciptakan sesuatu dengan kudrat Allah. Apabila meyakini yang menciptakan kudrat, yang mentiadakan kudrat bukan Allah, maka kita termasuk kufur. Maka sewaktu ada perkataan kudrat mengijadkan, kudrat mentiadakan, maksudnya Allah dengan kudrat Allah mengijadkan dan mentiadakan. Paham tidak? Ini paham belum? Bisa dipaham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Ini pun saya jabarkan satu-satu Kang ya, satu-satu. Ta'aluk sifat kudrat ini berhubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Maka tempat kerja kudrat ini sesuatu yang mungkin. Tidak bisa berta'aluk dengan sesuatu yang wajib. Tidak bisa berta'aluk dengan sesuatu yang mustahil. Tidak bisa. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengijadkan, menciptakan dan mentiadakan sesuatu yang mungkin. Tidak bisa ta'aluk dengan sesuatu yang wajib. Kenapa Kang Kaji? Apabila sesuatu ta'aluk dengan sesuatu yang wajib, maka akan terjadi tahsilul hasil. Maksudnya tahsilul hasil seperti apa? Allah wajib wujud umpama. Allah wajib wujud. Apabila kudrat bertaluk dengan sesuatu yang wajib, dengan kudrat menciptakan wujudnya Allah, sedangkan Allah sudah wujud, maka tahsilul hasil nggak mungkin, tahsilul hasil nggak akan terjadi, tidak bisa. Dan tidak bisa kudrat ta'aluk dengan barang mustahilat. Sebab apabila kudrat ta'aluk dengan barang mustahil, maka akan terjadi inkilab, terbalik. Sesuatu yang hukum yang sudah ada. Umpama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mentiadakan umpama.
Allah sendiri, maka hukum yang sudah ada akan terbalik. Tidak mungkin inkilabnya sesuatu, tidak mungkin. Maka punten, kudrat ini hubungannya khusus dengan barang mungkin. Maka apabila ada pertanyaan, Allah kuasa tidak menciptakan anak, umpama Allah kuasa tidak menciptakan istri atau saudara, tidak bisa dijawab dengan kuasa, tidak bisa dijawab dengan tidak kuasa. Yang dijawab kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, hubungannya bukan dengan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahilat, tapi sesuatu yang mungkin. Jadi apabila ada pertanyaan, Allah kuasa tidak menciptakan anak, jawabannya kudrat kekuasaan Allah tidak ada hubungan dengan sesuatu yang mustahilat. Jadi kuasa tidak ada hubungan dengan sesuatu yang mustahilat. Artinya seperti ini, punten. Jadi apabila ada pertanyaan, apabila Allah tidak menciptakan sesuatu yang mustahil, umpama, apakah ini termasuk bisa tidak Allah dinamakan apes, lemah, tidak kuasa? Tidak bisa dinamakan seperti ini. Contohnya seperti apa? Punten, saya gambarkan. Apabila ada kereta yang begitu Masya Allah, umpama kereta bikinan luar yang begitu Masya Allah canggih, umpama. Kereta ini berjalan rel kereta api. Dan apabila kereta yang berjalan rel kereta api ini berjalan di tengah lautan, punten akan seperti apa? Enggak jalan. Punten sewaktu kereta enggak jalan di lautan, bisa tidak dinamakan kereta ini jelek sekali? Bisa tidak? Tidak bisa. Karena apa? Bukan jurusannya kereta di lautan, bukan. Paham tidak? Contoh, apabila ada kapal terbang yang begitu canggih, umpama, bisa masuk tidak di tanah, umpama tidak bisa masuk di tanah, bisa dinamakan tidak canggih, tidak bisa. Sebab apa? Bukan tempatnya. Kapal terbang tepatnya di atas. Sewaktu canggih yang berhubungan dengan atas, bukan bawah, bukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan walad dan seterusnya. Ini bukan karena Allah apes, bukan. Tapi karena kudrat hubungannya dengan sesuatu yang mungkin. Ini bisa difaham tidak? Ini bisa difaham? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Dan ta'aluk sifat kudrat ini ada berapa? Ta'aluk hakiki. Ta'aluk hakikinya sifat kudrat atau ta'aluk yang masyhur dari sifat kudrat ini ada dua. Ada ta'aluk suluhi qadim, ada ta'aluk tanjizi hadis. Nanti apabila dijabarkan nanti ada 7 ta'aluk, suluhi 1, tanjizi hadis 3, nanti ta'aluk qabdah 3. Nah ini punten satu persatu saya jabarkan. Nanti apabila saya jabarkan nanti kita akan memahami sekali, tidak ada jenjang satu waktu pun kita terlewat dari kudratnya Allah. Sampai ma khotara bil bal, apa yang bergerak dalam hati kita, kedipan mata kita, semuanya dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lepas dari kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini punten sebelum saya menerangkan ta'aluk sifat kudrat, ada kemuskilan tidak? Sebab punten jangan sampai menumpuk nanti yang sesuatu yang tidak faham. Ini sudah faham? Bisa difaham? Benar? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ini kudrat yang dinamakan ta'aluk
Ini punten, sebenarnya kalau ta'aluk, ini Masya Allah, ini sedikit-sedikit Kang ya. Apabila nanti kurang paham, saya ulang-ulangi lagi. Sebenarnya ta'aluk, hakikatnya, ini bukan sesuatu yang maujud. Ta'aluk ini hakikatnya amrun i'tibari. Artinya sebenarnya tidak ada wujudnya. Tidak ada hakikatnya, cuma yang ada dalam hati saja. Tidak ada amrun i'tibari, itu punten. Laisa lahu tahaqqukun illa fiddihni faqat. Maka Masya Allah, punten, enggak apa-apa Kang ya. Ini saya terangkan, nanti kalau kurang paham saya jabarkan lagi supaya mengerti betul, Masya Allah. Ini punten, saya terangkan dulu, nanti gampang sambung. Jadi ta'aluk sifat kudrat ini yang masyhur apabila cara globalnya ijmalinya ada dua. Ada suluhi qadim, ada tanjizi hadis. Suluhi qadim itu apa? Suluhi itu solahiyatuha fil ajal. Dari suluhi yang dinamakan suluhi itu patutnya Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman ajali qadim, kan zaman ajali qadim, maka dinamakan suluhi qadim. Maka ta'aluknya sifat kudrat pertama suluhi qadim, patutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengijadkan atau mengidamkan sesuatu yang mungkin di zaman azali. Maka punten, bukan mengijadkan, bukan mengidamkan, tapi solahiyatuha. Ingat lafadznya solahiyatuha, pantas, patut, kuasa, mampu. Jadi suluhi qadim itu kuasanya Allah, patutnya Allah, bisanya Allah, kuasanya Allah menciptakan sesuatu yang mungkin di zaman azali, bukan ijad wa idam. Kalau ijad wa idam khusus tanjizi. Jadi kalau suluhi ini pantas, laik, pantas, Allah kuasa. Artinya di zaman azali Allah maha kuasa. Allah kuasa sekali mewujudkan dan mentiadakan sesuatu yang mungkin. Karena pantas dan layak dan mampu, maka dinamakan suluhi. Karena zaman ajali, maka dinamakan qadim. Maka dinamakan ta'aluk suluhi qadim. Ini faham dulu. Nomor 2, ta'aluk tanjizi hadis. Ta'aluk ini punten, tempat kerja. Tanjizi ini ta'aluk bil fi'li. Tanjizi ini ta'aluk dengan kerja nyata. Al hadis yang sekarang ini. Maka ta'aluk tanjizi dinamakan ta'aluk hakikat. Sebab apa? Punten. Ini saya terangkan, kenapa ta'aluk tanjizi hadis dinamakan ta'aluk hakikatnya sifat kudrat. Ini kita mengerti tugas dari sifat kudrat apa kan? Mewujudkan dan mentiadakan. Mewujudkan dan mentiadakan. Suluhi qadim tidak mewujudkan, tidak mentiadakan, tapi pantas dan layak. Maka belum dinamakan hakiki. Yang mewujudkan, mentiadakan ini tanjizi. Tanjizi ini ta'aluk dengan bil fi'li. Bil fi'li ini kenyataan yang terjadi sekarang. Jadi ta'aluk tanjizi, ta'aluk yang hubungan dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Karena kejadian sekarang, maka ta'aluk ini dinamakan hadis. Maka ta'aluk tanjizi hadis. Maka ta'aluk hakiki sebenarnya ta'aluknya sifat kudrat adalah punya ta'aluk tanjizi hadis. Ini bisa dipahami Kang?
Nanti ini punten saya ulang-ulangi dulu. Nanti insya Allah kalau sudah paham mungkin minggu depan saja saya terangkan dijabarkan dari mulai sebelum adanya kita di zaman azali. Nanti ada ta'aluk suluhi, nanti ada ta'aluk qabdoh, nanti ada tanjizi hadis, terus qabdoh lagi, tanjizi hadis lagi, qabdoh lagi, ta'aluk tanjizi hadis lagi sampai yaumul qiyamah. Ini ta'aluk sifat kudrat. Jadi ini nanti ada ta'aluk suluhi qadim, qabdoh sebelum kita diwujudkan, terus kita diwujudkan, tanjizi sebelum kita meninggal, qabdoh meninggal kita, tanjizi sebelum kita dihidupkan, qabdoh dihidupkan kita di yaumul qiyamah, tanjizi. Maka 7 ta'aluk. Semuanya biqada'i wa qadar. Semuanya dengan kudrat Allah. Tidak ada yang terlepas dengan kudrat Allah. Ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cuma punten, kalau saya jabarkan sekarang satu-satu mungkin waktunya. Nanti Kang santri pemahamannya takut kurang memahami. Maka satu-satu saya terangkan dulu. Ini cara makna syar'inya. Seperti apa dan punten nanti hubungannya. Punten, ini pendapat yang masyhur. Padahal kebanyakan punten, Imam Asy'ari tidak seperti ini. Ta'aluk sifat kudrat ini khusus kepada memewujudkan, tidak mengidamkan. Nah ini ada pembahasan lagi. Dan Masya Allah, ini Masya Allah, semua Masya Allah. Maka punten, tolong Kang Santri baca dulu al-bayan fima yajibu alaihi sibyannya supaya mengerti, memahami. Dan insya Allah nanti saya akan lanjutkan lagi, nanti saya akan terangkan lagi seperti apa. Ini untuk muqaddimah saja, untuk pemahaman muqaddimah supaya mengerti sebenarnya seperti apa. Nanti saya jabarkan hubungannya kudrat dengan semua tingkah laku kita, penciptaan kita, sampai kita dibangunkan di yaumul qiyamah. Semuanya tidak lepas dari ta'aluknya sifat kudrat. Dan sewaktu kita masih hidup, ta'aluk qabdah ini apa hubungannya? Artinya sewaktu kita hidup punten, kita belum meninggal, masih hidup, hubungannya kudrat, ini ta'aluk qabdah. Artinya apa? Insya'a abqahu wa insya'a a'damahu. Kita ini di ujung tanduk. Lamun Allah menghendaki, kita diteruskan hidup kita. Apabila Allah tidak menghendaki, kita sekarang bisa saja kita dimatikan oleh Allah. Ini qabdah. Maka sewaktu kita dalam fi qabdatillah, hati-hatinya kita seperti apa? Karena kita dalam qabdatillah. Ini nanti saya bahas. Nah, ini supaya mengerti betul. Ini belum makna hakiki sama sekali, belum makna praktek sama sekali. Ini baru menerangkan tauhid syar'i. Apabila tauhid seperti ini kita nggak memahami, nggak mengerti, apalagi nanti prakteknya. Ini ada makna hakikinya seperti apa. Ini Masya Allah, semua Masya Allah. Semoga ini muqaddimah ini bermanfaat buat kita bersama. Tapi tolong pelajari al-bayannya dulu. Al-badi pelajari. Supaya apa? Supaya sewaktu yang saya menerangkan nanti. Supaya kita bisa memahami betul seperti apa. Sejatinya seperti kita ini ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam qabdahnya atau tanzizinya. Tidak bisa lepas. Maka apabila kita dalam qabdatillah atau tanzizinya Allah subhanahu wa ta'ala umpama ini, maka punten kita ini punten. Kenapa kita sombong? Kenapa kita mengakui punten yang haknya Allah kita akui? Padahal kita dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah menghendaki, bisa saja ilmu kita cabut, bisa saja dunia kita cabut, bisa saja umur kita hari ini kita cabut. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita berada dari sifat kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hubungannya sifat kudrat nanti dengan kita. Ini belum prakteknya, ini belum makna hakikinya. Semoga ini keterangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Tapi tolong insya Allah nanti minggu depan saya ulangi lagi. Dan saya jabarkan sekalian makna hakiki kalau ada waktu sekarang prakteknya seperti apa.
Semoga bisa bermanfaat buat kita bersama. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an tuwaffiqna lit taqwa wal ismata wal istiqamah wa tamannihana khairas sa'adah wal khatimah wa warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah. Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahlil jannah bighairi hisab ma'as sabiqin al-awwalin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.